Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Salam, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Hai guys, selamat datang di channel Stelins. Ketemu lagi kita ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan diberikan berkah melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Di video kali ini aku mau mencoba untuk pembacaan weton ya melalui kartu tarot. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu, pembacaan ini bersifat general, jadi kalau misalnya kurang cocok jangan marah. Karena di sini menarik energi dari banyak orang. Bagi yang baru bergabung di channel ini, boleh bantu agar channelku berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, dan pastikan kamu juga sudah menyalakan tanda lonceng biar kalau aku ada video-video baru kalian bisa dapat notifikasinya. Dan tentunya semoga kalian yang sudah jadi subscriber ikut terbaca energi kalian ya. Pembacaan weton ini bersifat hiburan, dan buat kamu yang mau personal reading, kamu bisa hubungi aku di Instagram Stelins. Oke, kita lanjut. Energi apa yang terbaca untuk weton Senin Pon? Ini berlaku timeless, jadi saat kalian ketemu dengan video ini mungkin resonate dengan kalian ya. Semoga resonate ya. Okay. Nine of Wands, Queen of Swords, Death, King of Pentacles, Judgment, Five of Wands, the Emperor, Temperance. Lalu kita ambil juga untuk oracle. Di sini ada Legend Your Life dan Starseed. Senin Pon, di antara kamu mungkin saat ini ada yang berada di posisi sulit, tapi cobalah untuk tetap bertahan sampai saatnya tiba kamu akan mendapatkan kesuksesan. Di sini kamu harus yakin bahwa setiap cobaan yang terjadi pasti akan ada batasnya ya, dan akan berakhir dan berganti dengan kesuksesan yang akan datang dan kamu raih. Oleh karena itu, mempertimbangkan untuk bertahan itu sangat penting, dan kamu juga harus mengusahakan secara maksimal apa yang ingin kamu raih. Jadi kamu di sini harus punya keyakinan, yakini bahwa kamu akan meraih kesuksesan dan apa yang kamu inginkan ini sudah dekat ya.
Kita boleh aja pasrah, tapi dengan catatan harus juga melakukan usaha semaksimal mungkin. Tapi jika yang sudah kita lakukan secara maksimal, kita sudah mengupayakan secara maksimal tapi belum dapat hasilnya, belum tampak hasilnya, kita juga harus pasrahkan semua ke Tuhan. Jadi kalau usahamu kayak merasa capek gitu ya, kamu ngerasa kok nggak ada hasilnya, kok gini-gini aja, kamu boleh pasrah. Tapi sebelum kamu menyerah, kamu juga harus melakukan usaha-usaha maksimal ya. Di sini kamu diminta untuk mandiri ya, untuk mengembangkan pengetahuan kamu, biar pengetahuan kamu itu semakin luas gitu loh. Selain itu juga kamu harus bisa menerima kritik yang bermanfaat dari seseorang dan mendengarkan kritik itu, karena itu akan bermanfaat buat kamu, biar kamu itu lebih mandiri, lebih berpikiran terbuka. Mungkin kamu juga saat ini mencoba untuk menyembunyikan rasa sakit atau kesedihan dari masa lalumu ya. Ini bisa kamu sendiri atau menyangkut orang yang ada di dekatmu. Kalau ini kamu sendiri, bisa jadi karena kamu pernah kehilangan atau mengalami penderitaan ya, kesedihan, dan saat ini kamu sudah mulai mendapatkan kekuatan batin, juga pengetahuan yang luas. Tapi kalau ini menyangkut orang di dekatmu, ini bisa berarti ibumu, bosmu, atau istrimu ya, atau orang yang biasa care sama kamu, sering menasehati kamu. Ini kamu diminta untuk lebih mendengarkan nasihatnya ya. Apa yang dia ucapkan itu dengerin gitu loh. Karena kalau kamu gak mau dengerin atau kamu berani melakukan hal yang dia benar-benar gak suka, kamu bisa habis dimarahin, karena dia ini gak suka orang yang gak disiplin. Dia ini juga orang yang sangat menjunjung tinggi kejujuran, dan kadang kalau ngomong juga suka nyakitin gitu loh. Tapi sebenarnya dia ini orang baik ya, baik banget. Malah ini merupakan fase paling penting dalam hidupmu, dan yang kamu sadari pengorbananmu sekarang itu nggak berguna, nggak ada gunanya. Dan tanpa kamu sadari, perubahan ini sebetulnya membuka jalan buat kamu untuk sesuatu yang jauh lebih berharga dan lebih penting dalam kehidupan kamu di masa yang akan datang. Kamu dipaksa harus untuk meninggalkan masa lalu yang mungkin kamu sudah terbiasa ya, dan bersiap untuk mengambil peluang-peluang baru. Awalnya pasti sulit ya, namanya nggak terbiasa ya, pasti akan menemukan kesulitan-kesulitan ya. Tapi kalau dijalani dengan happy, enjoy ya, pasti nggak akan merasa sulit amat gitu loh. Kalau kamu masih aja melihat masa lalu, menoleh ke belakang, ya pasti kamu akan terus menolak dengan perubahan yang akan terjadi. Tapi kan kamu di sini sudah nggak bisa lagi menjalani masa-masa sebelumnya. Hidup kan harus terus bergerak gitu ya, harus terus maju. Kalau mau mundur atau stagnan yang gak akan berubah, ya akan gitu-gitu aja kehidupanmu. Jadi cobalah untuk mengubah cara pikir bahwa akan ada hal baik setelah apa yang harus kamu tinggalkan kemarin. Meskipun awalnya itu kamu merasa kayak sakit ya, sakit secara fisik juga emosional. Orang kalau mau berubah jadi lebih baik itu memang butuh ada yang dikorbankan, dan kamu di sini harus mengorbankan fisik dan emosimu untuk meninggalkan sesuatu yang sudah berlalu untuk sesuatu
yang jauh lebih baik dan bisa membuat kamu sukses ke depannya. Nah, kalau kamu bisa menjalani apa yang nggak kamu suka, kamu menjalaninya dengan enjoy, dengan sukacita, maka kamu akan menemukan keberhasilan dan kamu bisa merasa bangga dengan apa yang telah kamu lakukan dan pencapaian yang telah kamu hasilkan. Kamu saat ini sudah membangun kehidupan secara materi dan spiritual untuk hidupmu sendiri, dan itu kamu lakukan untuk masa depanmu. Ya, untuk keuangan, hati-hati saat kamu memutuskan untuk berbelanja ya. Di sini kamu diminta untuk nggak buru-buru, apalagi untuk uang yang akan kamu investasikan itu lebih baik pelajari dulu investasinya apa, yang minim kerugian. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari gara-gara salah investasi. Di sini juga kamu disuruh hati-hati dalam bertindak atau bersikap yang kira-kira bisa merugikan atau membuat kamu keluar uang yang gak terduga ya. Misalnya kayak kamu masuk mall nih, tiba-tiba kamu nyenggol barang dan jatuh, pecah, kan kamu harus menggantinya. Nah, hal-hal kayak gini kamu perlu waspada, perlu hati-hati ya, biar keuanganmu nggak sampai bocor, karena itu bisa membuat keuanganmu nggak stabil. Ya memang ketidakstabilan itu nggak akan lama, tapi kan kalau keuangan aman itu akan lebih bikin hati kita nggak sampai bingung untuk mencukupi kebutuhan paling utama ya. Untuk asmara yang single, mungkin kamu bertemu dengan seseorang yang cukup dewasa, cukup pengertian, bisa ngomong. Semoga orang ini bisa membawa hal baik dalam hidupmu ya. Tapi kalau kamu laki-laki, mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang yang menginginkan calon pasangannya ini bersikap lebih dewasa, pengertian, dan kamu harus belajar hal itu untuk lebih memahami orang yang mau kamu dekati. Sedangkan untuk yang berpasangan, cobalah untuk bersikap saling terbuka, saling jujur, jangan mengedepankan ego, emosi, ya. Semuanya harus dipikir baik-baik, jangan maunya menang sendiri. Kadang memang mengalah itu penting untuk suatu hubungan, lebih bersikap dewasa dalam menjalani hubungan. Nah, untuk kesehatan sendiri, jaga kesehatan dengan pola hidup seimbang. Yang biasanya makannya asal, ya diubah dari nasinya mungkin dikurangin ya, sayurnya yang diperbanyak, yang berlemak-lemak dikurangin, olahraga cukup, tidur cukup, hilangkan pikiran-pikiran yang bisa membebani tubuh kita sendiri juga. Itu juga sangat penting ya. Lalu kita di sini ada dua kartu oracle, A Legend Your Life dan Starseed. Oke. A Legend Your Life, kita ini hidup selalu berubah-ubah ya, selalu mengalami perubahan, selalu berevolusi, selalu bertumbuh. Jadi biarkan semua perubahan terjadi, jangan dilawan, jangan ditolak. Lepaskan topengmu, dari sini kamu akan tahu siapa orang-orang yang tulus menerima kamu apa adanya. Karena banyak dari kita itu hidup dengan apa yang orang lain mau, bukan hidup dengan apa adanya. Kadang orang meminta kita berubah seperti yang mereka mau, bukan mereka menerima kita apa adanya. Kita ini akan capek sendiri kalau mau nurutin omongan orang lain ya, mau nurutin apa yang dimau orang lain. Jadi sesuatu yang gak sesuai sama kamu ya lepaskan aja, buka topeng dan biarkan semua yang sejalan dengan kamu itu mendekat, dan yang gak sesuai biarkan aja pergi menjauh. Lakukan apa yang bisa membuat kamu senang ya. Perbanyak pengetahuan, perbanyak sisi spiritualitasmu. Coba untuk lebih memahami tentang
semesta. Sadari bahwa kita ini merupakan makhluk multidimensi, ya, yang mungkin kita ini sebelumnya pernah terlahir, gitu. Mungkin perubahan itu bisa berdampak positif, tapi juga bisa berdampak negatif, ya. Kadang juga membuat kita bingung, jadi saat proses memperdalam spiritual kadang nggak mudah buat kita. Jadi lihat apa tujuan utamanya. Kalau kita bisa berdamai dengan keunikan cahaya kita, keunikan yang kita miliki, orang akan lebih gampang untuk melihat kita gitu ya. Oke, sampai di sini pembacaan weton Senin Pon, ya. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan weton-weton berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau mau personal reading silahkan DM di Instagramku. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.